Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, saudaraku di seluruh tanah air Indonesia Raya Merdeka ini, alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah, la haula wala quwata illa billah. Pada malam hari ini saya ingin membahas tuntas lunas total semuanya tentang masalah hitungan perjodohan. Karena kebanyakan di desa atau di kota-kota besar yang masih menggunakan hitungan Jawa, ya bagus saja, tetapi lihat konteksnya. Dan malam ini saya akan membahas tentang masalah hitungan versi santri kiai yang diambil dari Imam Ghazali dan perhitungan Jawa. Dan ini akan saya kolaborasi yang insya Allah tidak akan menyakiti salah satu pihak. Dan pembelajaran ini cocok bagi Anda yang masih muda-mudi belum menikah, ataupun cocok bagi Anda yang saat ini Anda menjadi orang tua bagi anak-anak Anda, dan cocok sekali bagi Anda yang dituakan oleh orang masyarakat. Paham kan? Orang dituakan, ditakoi gini. Jadi jangan sampai salah dalam berucap, jangan sampai salah dalam melakukan tindakan. Karena masalah perjodohan itu sangat penting, saudaraku. Satu misal contoh, ada si A, laki-laki, dan si perempuan ini. Kedua insan ini sudah saling jatuh cinta yang tidak bisa dipisahkan. Cintanya bagaikan gak bisa mengatakan pokoknya, saudara. Tidak bisa dilepas. Akan tetapi ketika kedua insan ini ingin melakukan suatu jenjang pernikahan, terus dia lapor ke orang tua, akhirnya orang tuanya, saya hitung dulu. Setelah dihitung itu ketemunya kebograng, ya kan? Ketemu elek. Yang mengakibatkan katanya orang tua, le aja nikah karo iku, engko nek wong tuamu mati. Nah, ini pikiran yang kurang waras, hati yang kurang sehat. Maksudnya apa? Terus nek ketemu nek apik terus orang tuanya nggak meninggal, terus panjang umur sampai kiamat kalau hitungannya bagus. Kan tidak, saudara. Dari sinilah pikiran Anda harus sangat cerdas dan berakal. Ingat, dan ini nantinya akan saya jejer, saya beber semuanya lunas total. Ya, lunas total. Makanya jangan di skip, ini sangatlah penting. Karena saya membuat seperti ini hanya satu kali tok. Setelah itu saya akan ganti lagi temanya. Ini hitungan yang dilakukan oleh para kiai, santri, yang diambil dari Imam Ghazali, sangatlah penting. Paham? Nanti akan saya kolaborasikan tentang masalah ilmu Jawa. Penting sekali nih guys, kolaborasi ini sangat penting. Oke, saya langsung gak kaken cangkem. Hitungannya ada 8. Ini kalau Anda ingin melihat tulisannya sudah saya bagikan di komunitas. Itu sudah saya foto, sudah saya unggahkan. Yang pertama adalah sururun wa husnun wa ijtima'un wa furqatun wa yusrun wa usrun wa saqmun thumma afiyah. Ada 8. Dan semuanya sudah saya kasih arti sendiri-sendiri. Sururun bahagia, wa husnun susah, wa ijtima'un kumpul, wa furqatun pisah atau pegatan, wa yusrun gampang dipermudah, wa usrun pakai ain artinya sulit, angel, wa saqmun loro, sakit, wa afiyah dan selamat. Cara penerapannya adalah misal kayak gini aja ya. Misal ada nama seseorang namanya Muhammad Abdullah, ingin menikah sama Fatimah. Kita hitung dulu, cara hitungnya simpel aja. Muhammad Abdullah, gitu aja. Fatimah. Ketemu berapa? 9. Dihitung. Ya, dihitung. Muhammad Abdullah Fatimah. Ketemunya sururun. Ya, ketemunya sururun artinya bahagia. Berarti ketika Muhammad Abdullah ini menikah sama Fatimah, insya Allah akan diberi kebahagiaan sama Allah. Bahagia dunyanya, bahagia akhiratnya. Seperti itu guys. Karena yang namanya nikah itu gak harus geruduk, bukan. Tetapi nikah adalah suatu ibadah, maka harus ditentukan di awal-awalnya supaya berkah, barokah, ambarokai seterusnya. Kan begitu. Itu yang satu. Ingat ya, jangan sampai lupa. Yang nomor 2, saya kasih contoh lagi. Misalnya ada seseorang namanya Ulin Nuha nikah sama Fatimah. Kita hitung. Ulin Nuha Fatimah, ketemunya apa? Sururun wa huzunun wa ijtima'un wa furqatun wa yusrun wa usrun wa saqmun. Saqmun artinya sakit. Ulin, kamu kalau menikah sama itu ketemu nyalin sakit
jasadnya, sakit hatinya, selalu tersakiti, sakit masalah maisha dan sakit semuanya. Nah terus solusinya bagaimana? Wong saya sudah cinta, oke. Inilah enaknya hitungan Imam Ghazali. Ketika dua insan ini sudah menemukan kecocokan, ya kan, sedangkan perhitungannya Imam Ghazali ketemunya kurang bagus, maka namanya ditambah atau dikurangi. Tadi ketemunya kan Sakmun, sakit. Supaya bagus adalah ditambah Ahmad atau Muhammad, diambil supaya ketemunya bagus. Paham kan saudara ini omongan saya? Ulin Nuha Fatimah ditambah Ahmad Ulin Nuha Fatimah. Nah, ketemunya sururun, bahagia. Kalau ditambah Ahmad kok ketemunya masih jelek, misalnya ketemunya Sakmun atau Osron, kita ganti Muhammad ya. Diambil atau dikurangi ditambah itu nggak apa-apa, dan itu dibacakan di saat pas sentukan nikahno sampai ujungnya sampai itu naib atau penghulu. Nah, jadi tidak merubah nama yang dari lahir, tetapi hanya merubah di saat pas akad tok. Misalnya Ulun sama Fatimah tadinya ketemunya Sakmun, supaya ketemunya jadi bagus, akhirnya nama saya tak tambah Ahmad Ulin Nuha menikah dengan Fatimah, misalnya Ahmad Ulin Nuha Fatimah, ketemunya kan sururun. Nah, itu dibacakan di saat pas penghulu atau naib menikahkan. Jadi masyarakat yang insya Allah kalau sudah santri paham, loh namanya gak ada Muhammad Ahmadnya kok pas nikah ada Ahmadnya, itu gak apa-apa. Jadi dinikahkan namanya ditambah atau dikurangi pas akad yang menikahkan penghulu, itu nggak apa-apa. Jadi nggak merusak KTP dan loh berarti terus nggak usah, nama KTP tetap nama KTP. Akan tetapi ini adalah solusi ketika Anda mencintai seorang wanita atau laki-laki terus ketemunya Imam Ghazali seperti itu, maka harus ditambah atau dikurangi, diambilkan supaya ada jalan keluarnya. Sekira ketemu nape kepiye. Itulah solusinya. Ini enaknya seperti itu. Contoh ini yang terakhir, Mukidi dan Sumini semuanya menikah, dihitung Mukidi Sumini ketemune Osron angel. Loh saya sudah cinta tenanan bro, mosok gak sido nikah. Oh ada solusi dong. Mukidi ditambah Muhammad, kira-kira ketemunya bagus gak? Muhammad Mukidi, ya kan. Terus Sumini ketemunya Yusron, bagus. Kalau seandainya ditambah Muhammad kok ketemunya masih Sakmun, misal kita ganti Ahmad. Atau misalnya dikasih Muhammad atau Ahmad kok ketemunya masih jelek, si Sumini ini dikasih Siti Sumini, Siti Sumini Mukidi, ya ketemunya Afia. Paham kan? Insya Allah paham kan ini? Dan tulisan ini sudah saya bagikan di komunitas. Monggo dilihat di screenshot untuk Anda mempelajari hal-hal yang seperti ini. Itu sangat penting. Inilah solusi ketika Imam Ghazali memberikan jawaban terobosan ketika ada seorang insan yang saling mencintai. Ketika hitungan Jawa tidak pas, makanya hitungannya harus memakai Imam Ghazali. Dan bagi Anda, loh aku hitunganku Jawa guys, ya Jawa pe Jawa ya ape, nek ketemu nape lanjutkan, gak apa-apa. Tetapi kalau pas dihitung Jawa, dihitung hitungan Jawa, misalnya oh wetonmu Senin Wage karo Selasa Pahing, ya kan, ketemu neng ini gak cocok guys, gak cocok. Ketemu neng kok Kebo Girang. Lho Kebo Girang apa? Kowe engko nek menikah terus orang tuanya mati. Nah ini repot. Lah kalau seandainya ketemunya bagus terus orang tuanya masa sehat sampai kiamat, kan enggak. Makanya kalau di hitungan Jawa itu nggak ada terobosan. Yang nggak saya suka seperti itu. Dan terus seandainya ada seorang insan sudah saling mencintai, dihitung Jawa nggak cocok, ketemu elek. Terus seandainya orang tua ini melarang menikah, orang tua gak boleh ketemu elek, misal saja. Terus terjadilah kedua insan ini zina. Siapa yang disalahkan? Ayo, siapa yang disalahkan? Orang tua apa anak? Kalau Anda bilang, lu anak gak gelem manut wong tua kondisi, orang tua harus memberikan yang terbaik, ya kan? Tetapi alangkah baiknya anak tetap manut wong
tua, kan begitu. Anak tetap manut wong tua. Mungkin orang tua itu mempunyai firasatnya insya Allah tajam. Begitu kan? Ini sudah paham kira-kira? Kalau sudah paham saya lanjut. Lanjutannya begini. Kalau sepasang dua insan ini sudah saling menyukai, dia ini mempunyai hasrat. Yang hasrat ini tidak bisa diwakilkan oleh kedua orang tua. Apa itu hasratnya? Biologis, kumpul. Ini tidak bisa diwakilkan kedua orang tua. Mosok anak kudu, pak kudu terus menentok. Kan enggak. Ya kan? Makanya perlunya di sini pendidikan dari dini hari, itulah pentingnya. Jadi terkadang ku anak kudu manut wong tua, ojo le iku kurang apik. Yo manut to. Tetapi wong tua yo ojo terlalu pekok. Misale, "Cong, nak, janganlah nikah sama itu, ibu kurang cocok." Misalnya, ibu kurang cocok karena akhlaknya kurang bagus, gini misalnya. Terus si anak, wah, sudah dinasihatin 1 hari, 1 minggu udah sampai 3 bulan kok nggak mempan misalnya. Orang tua harus rela mengikhlaskan anaknya supaya menikah. Karena apa? Menjaga kalau nantinya dia berpikiran pendek, ya kan? Terus dia mengambil kesimpulan, ya gini aja deh, ya. Daripada orang tua kita gak setuju, mending kita kawin lari. Atau kita ihik dulu, nanti kalau sudah hamil kan orang tua tetap merestui. Nah, kalau terjadi hal-hal seperti ini, siapa yang disalahkan? Makanya kita sebagai orang tua atau anak, kita harus tahu diri ini bagaimana ke depannya. Nah, begitu. Dan ini yang saya bicarakan saat ini adalah hitungan Jawa. Hitungan Jawa itu apik wae. Tetapi keapian hitungan Jawa ini ketika salah satu iki mau gak cocok dalam hitungan Jawa, gak ada solusinya. Saya bukan kok gedeng, bukan. Gak ada solusinya gitu loh guys. Tetapi kalau ini ada solusinya. Dan hitungan Jawa pun parah. Weh kamu fotonya apa gini, oh gak cocok kerja di air bos, dan ending ngerui kletok onto. Misal seperti itu kan gak etis juga kan. Makanya ini sangat penting bagi Anda yang masih bujang atau menjadi orang tua, ini sangat penting untuk dibuktikan, dipraktekkan. Tidak harus merusak nama di KTP, tidak, tetapi akan bukan istilahnya hanya di waktu akad toh. Jadi Ahmad Ulinuha dan Fatimah, meskipun nama ini nggak ada Ahmadnya misalnya, ditambah atau dikurangi di saat itu loh guys, naib penghulu menikahkan. Paham kan ini? Semoga Anda paham, karena ini sangat penting sekali. Karena kebanyakan zaman sekarang ketika orang tua tidak merestui jalan pintaslah yang dianggap pantas. Apa itu kepantasannya? Yaitu ihik di luar nikah. Ya ini yang saya harapkan jangan sampai seperti itu. Kalau seandainya ihik di luar nikah, anak ini loh, nasabnya kan bukan ikut bapaknya saudara, ikut ibunya. Lah ketika anaknya nanti ini menikah, siapa? Misalnya Fatimah bin Ulin, padahal ini anak hasil gak bagus. Harusnya kan nama ibunya. Tapi fakta kenyataannya orang ke ibunya kan malu. Nah, ini harapan saya ke depannya biar gak seperti itu saudara. Dan semoga saja konten saya ini bermanfaat. Kalau seandainya manfaat, share bagikan. Itu termasuk jariah saya, jariah Anda semuanya. Itu sangat penting, jarang diketahui. Jadi Anda kalau menjadi orang pituwo di daerah Jawa, pituwo ini nggo takon-takonan, terus aja pekok. Ya, aja pekok. Wah, rantuk. Kok wong tuam loro penyakitan gudhekin kabeh. Iki kowe iki pituwo tah pi gendeng tak ngono ya kan ya. Jadi harus paham, Anda jadi pituwo kudu paham, memberikan solusi harusnya tepat terukur. Jangan terus dimintai solusi terus yang minta, ya Allah Gusti, jawabannya kok seperti ini padahal saya suka sama dia. Paham kan ini? Anak tetap kudu manut wong tua, dan orang tua pun harus belajar ketika anaknya. Nah, pokoknya masalah itu insya Allah mudah lah. Semoga ini bermanfaat. Yuk
Dari saya Ahmad Ulin Nuha Badawi Hasim. Cus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.